Kok burik sih anjing? Rekam pakai apaan sih? Pakai kamera apa tot? Guncang gitu. Videonya gak stabil tot. Buang aja tuh HP tot. Kamera apa yang lu pakai geter-geter gitu? Tot lu nge-record pakai HP apa dan apa burik banget stabilisasinya? Banyak banget yang komen seperti itu. Iya, jadi gue kemarin iseng-iseng nyoba ngetes, ngevlog, ala-ala ngevlog gitu lah, ngevlog-ngevlog sampah gitu. Pakai si Samsung A51 ini cuy, dan gue sempat bilang bahwa kamera ini cocok, the best banget, cocok banget buat lo yang content creator, tapi bukan buat vlogging sekali lagi. Kalau buat vlogging otomatis di mana lu butuh banget ya namanya lensa lebar, dan view angle-nya ini lensa lebarnya lumayan bagus, cuman permasalahannya adalah stabilisasi di kamera ini ya seperti yang di komentar-komentar sebelumnya yang bilang burik bukan gue ya, tapi yang nonton di video gue. Dan gue juga minta komentar dari lo yang pengguna Samsung A51. Menurut lo kelebihan dan kekurangan kamera A51 apa sih, biar orang-orang lain yang nonton video ini juga bakal paham kekurangan dan kelebihan dari kamera ini juga. Bukan hanya dari bacotan gue doang. Tapi secara keseluruhan ketika gue pakai handphone ini buat ngerekam-ngerekam dengan lensa yang normal, bukan lensa wide, bukan yang super ultra ultra wide-widean. Dia gambarnya tuh bagus, warnanya oke, enak dilihat. Tapi ketika kita pakai lensa lebar, bener-bener wide-widean, wah itu banyak banget trouble yang terjadi di handphone ini, terutama di kamera inilah. Dan menurut lo udah spend money sekitar, kalau lo beli baru hampir 5 juta, kalau beli second yang varian 8 giga harga juga masih di atas 4 juta. Dan lo dapat perintilan 4 buah kamera. Menurut lo worth it gak sih lo beli baru seharga 5 juta, hampir 5 juta. Tapi ketika lo ngerekam pakai kamera lensa lebar, shaky-nya bukan main. Sampai ada yang bilang pusing lah ngeliat video gue. Ada yang bilang apalah bla bla. Sebenarnya itu gue bukan emang gue sengajain. Memang pada saat gue ngevlog itu baterai kamera gue habis. Kebetulan gue lagi megang A51 ini ada lensa lebarnya, dan gue jajal. Anjir, waktu gue edit video juga kayak gimana gitu ya. Ya udahlah, mau gimana lagi gitu kan. Daripada video mentahnya kagak ada yang gue edit gitu, mau gak mau gue masukin. Tapi yang terjadi adalah banyak banget komentar dari lulu pade seperti yang tadi gue bacain. Terus ya daripada gue banyak bacot, mungkin lo juga belum nonton kali videonya, ada yang belum nonton. Gue coba flashback lagi, kayak gimana sih getar yang dihasilkan oleh A51 ini. Oke, kita mulai dari sini. Ini cahaya ruangan, di luar ruangan maksud gue, di outdoor. Dengan matahari yang cukup, itu getar udah kelihatan. Dan sekarang di dalam mall juga, dengan cahaya yang cukup juga dari lampu yang ada di ruangan yang besar ini cahayanya bagus cuy. Enak, masih enak lah dilihat. Warna-warna yang ada di objek-objek yang ada di video ini juga masih enak dilihat. Cuman getarnya itu getar parah. Terutama kalau gue jalan. Kalau gue jalan dia getaran kaki gue itu parah banget. Parah banget. Pasti dari lu bilang kenapa nggak lu nyalain super steady-nya. Nanti gue jelasin deh masalah super-superan steady itu. Ini lu bisa lihat getar-getarnya ini. Wah, lu bisa lihat tuh banner lampu nih yang sebelah kanan tuh getar parah tuh, yang ada tulisan toast. Terus di sebelah kiri ada kayak pamflet iklan juga getar parah. Lu bisa lihat sini lah, pokoknya getarnya kelihatan banget lah di sini. Getarnya parah, parah banget. Dan mungkin lu masih belum notice nih getarnya separah apa. Gue coba move ke momen yang dimana menurut gue getarnya lumayan parah juga. Lu bisa lihat itu, getar parah. Kelihatan banget gue jalan shaky-shaky gitu. Dia bukan kayak shaky apa ya? Kayak HP getar lah, gimana sih? Dan untuk warnanya juga bermasalah sih. Lensa lebar. Lu bisa lihat nih mejanya seperti ini. Ini di ruangan yang masih sama. Oke lah, ada objeknya yang berwarna-warni, jadi dia kontrasnya menyesuaikan. Tapi seketika jomplang banget warna mejanya dengan yang tadi ini masih di ruangan yang sama. Dan menurut gue buat lensa lebarnya masih nggak gue rekomendasiin sih buat lo buat ala-ala ngevlog gitu. Karena ya seperti yang lo lihat tadi lah. Dan ada lagi yang lebih parah yang ngebuat gue annoying banget, pusing banget, jengkel banget sama hasil si kamera A51 ini cuy. Iya, itu di momen gue lagi ngerekam sambil megang tas gitu, dan kontras cahaya yang ada di si Samsung A51 ini dengan menggunakan lensa lebar itu tiba-tiba meredup parah, parah banget redupnya. Oke lah, menyesuaikan dengan warna sekitar itu masih oke lah, redup-redup sedikit. Cuman ini parah banget redupnya, ini nggak gue sentuh, nggak gue apa-apain, memang otomatis seperti ini. Coba lo lihat deh.
Ya, file mentah yang tadi lu lihat itu nggak gue masukin ke vlog gue yang kemarin. Kenapa? Karena itu nggak banget sih. Kalau gue jadiin konten, gue bakal banyak banget yang komplain masalah video yang gue upload karena parah banget kualitasnya. Oke, sekarang kita ngebahas soal awesome quad camera to capture more dari si Samsung A51 ini. Oke, yang pertama adalah deep kameranya 5 megapiksel, main kameranya yang bisa diandalin buat foto-foto ini gue suka banget, bagus. 48 megapikselnya berguna banget buat gue udah nyoba, bagus, nggak ada masalah sama sekali. Ultra wide kamera 12 megapiksel, dan si ultraan inilah yang bermasalah cuy. Si Kima Ultra ini yang bermasalah. Dan lu bisa lihat sini, capture more of view from the same spot. Anjay, so Inggris gak nih si Kima nih? Iya, itu emang tulisannya begitu ya. Emang bukan so Inggris, emang tulisannya Inggris. Dan di sini lu bisa lihat gambar yang dihasilkan oleh si A51. Gue nggak tahu nih asli atau enggak. Cuman kalau buat hasil jepretan gue nggak ada komplain. Memang hasilnya oke, cakep dan berguna banget buat gue. Cuman permasalahannya, sekarang kita ngebahas super steady nih. Sini kan lo bisa lihat kan dia lagi ngerekam gitu, ibaratnya dia menggambarkan si A51 ini bisa ngerekam dengan lancar, dengan smooth lah, dengan halus pergerakan objek yang sedang bergerak. Cuman permasalahannya adalah si super steady ini nggak bisa diaplikasikan di lensa lebar ya. Dan ya gue sedikit ngejelasin, yang dimana kayak lo tuh ngevlog pasti lu butuh banget lensa lebar kan, iya nggak sih? Ya kali lu ngevlog pakai lensa yang non lebar, lensa biasa itu kayak kaku banget vlog lu. Dan ya ini lensa lebar yang lu lihat sini di foto, dia lebar banget, lebar lebar parah, dan untuk hasil videonya juga lumayan lebar juga. Jadi gue rasa sebenarnya kalau memang seandainya si Samsung A51 ini lensa lebarnya smooth banget, lancar gitu, apalagi kontrasnya nggak bermasalah kayak tadi gue kasih tau ke lu, ini bakal berguna banget. Tapi di sini lu bisa lihat ya, ini video dengan lensa lebarnya main nih. Tapi ketika super steady-nya dinyalakan, biar nggak geter-geter gitu, kan kita butuh super steady kan. Nah, super steady dinyalakan, ini pilihan lensa lebarnya kagak ada lagi. Jadi gimana nih? Perintilan-perintilan kamera yang ada banyak ini, 1, 2, 3 ini, yang atas 5, yang di bawah 48 ini, yang di bawahnya 12 megapiksel untuk lensa lebarnya ini, menurut lo berguna atau enggak? Coba lo tulis di kolom komentar, atau lo pengguna Samsung A51 kepake buat apa sih kameranya, dan kekurangannya apa sih? Gue butuh banget bantuan lo juga buat nge-share apa yang lo rasain dengan si Samsung A51 ini, biar nggak stereotip, biar nggak dari suara gue aja. Dan ini gue tes lagi nih, untuk lensa biasanya tadi kan yang lo lihat lensa lebar mulu kan. Untuk lensa biasanya ini cakep banget men, lo bisa lihat sini kontrasnya halus, terus objeknya lo bisa lihat bulu-bulu kucing gue ini halus banget, enak banget dilihat. Dan ya seperti yang gue bilang tadi, gue nggak ada masalah sama lensa normalnya. Tapi yang super wet-wetan itu entah kenapa kayak kontras warna itu tiba-tiba jomplang, terus tiba-tiba meredup, tiba-tiba terang, apalagi stabilisasinya kurang banget ketika ya namanya lensa lebar ya kali kayak lu diem taruh di meja gitu lensanya. Ya, yang namanya lensa lebar kan pasti banyak banget orang pergunain buat ala-ala vlogging gitu kan. Dan ya namanya vlogging pasti orang pada jalan kaki, naik sepeda atau apalah, intinya movementnya lebih banyak lah ketimbang ya kayak konten-konten ala-ala review gitu. Jadi menurut gue nggak tahu ya lensa lebar ini kepake buat apa cocoknya. Tapi yang jelas ketika si A51 ini lu beli, lu embat dengan harga hampir 5 juta dan lu pergunain buat vlogging, kayaknya sih lu bakal salah besar sih dengan uang yang lu keluarkan. Karena lu bakal dapat hasil yang seperti apa yang gue rasain tadi ketika upload video lensa lebar dari hasil A51 ini, banyak yang ngatain gue burik. Tapi selebihnya buat kamera A51 ini selain lensa lebarnya, foto menggunakan lensa wide-wideannya ini oke, bagus, nggak ada masalah. Terus kamera gedenya, main kameranya juga nggak ada masalah cuy. Gue coba foto low light yang cahaya yang cukup juga, semuanya nggak ada masalah. Ketika di zoom juga gambarnya bagus, bening, cakep, oke-oke aja. Ya, inti dari video ini adalah gue sebenarnya nggak pengen sih buat konten ini, cuman karena dari lu banyak banget yang nanya. Cuman kalau gue balesin satu-satu kayaknya agak gimana gitu kan, karena ya nanya juga banyak. Bang, lu pakai kamera apaan? Pada penasaran gue ngevlog pakai kamera apa. Bahkan ada yang sempat prediksiin, sempat tebak gitu, maksud gue prediksiin apa coba. Sempat tebak gue ngerekam pakai si Redmi 9. Wah, gila sih. Coba lu bayangin deh. Harga hampir 5 juta di compare dengan Redmi Note 9. Itu kan jauh banget kan perbedaannya. Tapi ya udahlah, itu semua kan balik lagi ke opini masing-masing. Gue di sini cuma pengen nge-share apa yang
gue rasa dan semoga bermanfaat buat lo, tapi gue nggak tahu juga sih manfaat atau enggak. Tapi yang jelas mungkin sampai di sini video gue mengenai Samsung A51. Gue bingung nih, bingung banget nih masalah kamera ini. Tadinya gue beli A51 ini memang gue buat gantiin kamera gue, kayak ya baterai habis, kayak tadi kan gue ceritain kamera gue baterainya habis, tiba-tiba gue bisa pakai HP ini cuy. Ya tapi kayaknya ini nggak bisa diandelin buat lensa kedua kayaknya nih HP cuy. Ya nggak sih? Mengingat kualitasnya ya seperti yang lo lihat tadi.